Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama aku Salwa Riyamah di podcast Suara Leorasi. Udah mau pergantian tahun nih, gimana? Udah berhasil melakukan semua resolusi yang direncanakan? Atau malah harus banyak mengikhlaskan? Kalau aku sih termasuk golongan yang kedua nih. Bagi aku, menjalani 2020 ini kayak naik roller coaster. Naik turun dengan sangat cepat, penuh ketegangan, dan sangat banyak kejutan. Sebagai orang yang lahir di bulan pertama, maka awal tahun menjadi saat yang paling mendebarkan buat aku, terlebih di tahun ini. Karena selain bertambah usia, aku juga akan berganti fase dari remaja menuju dewasa muda. Saat yang kata orang-orang udah harus serius, nggak boleh labil lagi kayak yang lalu-lalu. Benar aja, 2 bulan pertama tahun 2022 memang menuntut aku untuk sangat serius. Waktu itu setelah kurang lebih 2 tahun belajar di rumah karena corona, akhirnya di semester ke-6 bisa kembali sekolah offline. Ternyata efek kelamaan belajar daring tuh bikin aku cukup shock saat harus kembali belajar langsung dengan kondisi yang ramai dan pembelajaran yang cepat. Aku cukup stres awalnya ngejar-ngejar pemahaman materi dan melatih diri untuk kembali bisa berinteraksi dengan teman-teman. Beruntungnya di bulan nggak beruntung sih, bulan ketiga sampai kelima tuh malah jadi masa yang lumayan melelahkan. Sebab selain harus menghadapi serangkaian tugas akhir, kerja kelompok, dan ujian masa akhir SMA, aku juga dihadapkan dengan problematika tentang keberlanjutan pendidikan. Setelah 3 kali gagal masuk perguruan tinggi dengan jalur rapor, akhirnya aku kocar-kacir belajar buat ikut jalur tes. Setiap hari tuh hektik banget. Aku lumayan merasakan perubahan emosi yang drastis, sampai puncaknya aku nggak mengenali diri aku sendiri. Aku kayak bertanya, siapa sih ini, kayak kenapa aku kayak gini gitu. Nah, tapi di bulan ketiga sampai kelima ini aku juga cukup bersyukur ya, karena kan banyak kerja kelompok, otomatis aku tuh banyak bersama-sama dengan teman sekelas. Setelah sebelumnya kan kita nggak banyak ketemu, nah kita jadi banyak bareng-bareng, banyak ngelakuin hal-hal bareng-bareng gitu. Terus bikin banyak kenangan banget lah di sana tuh, kayak semua suasana sedih, suka, senang tuh dijalanin bareng-bareng gitu di fase ini. Jadi kayak buat aku itu bersyukur banget sih di fase ini tuh. Jadi di sisi aku nggak merasa beruntung dalam tes yang aku ikuti, tapi aku juga merasa beruntung karena kebersamaan dengan teman-teman. Baru nih masuk bulan ke-6, aku dilanda hampa. Lagi-lagi dapat kegagalan masuk perguruan tinggi yang diinginkan. Aku sempat terpukul, hopeless, hilang arah, nggak tahu mau apa, gampang sedih dan susah senyum. Gimana ya? Pada dasarnya kan muka aku emang datar, ditambah keadaan itu kayak makin datar, makin jutek, makin judes gitu. Dah lah suram mukanya. Bahkan saat dapat penghargaan sebagai peringkat tertinggi di jurusan pun, aku nggak bisa benar-benar bahagia. Satu-satunya yang sempat bikin hati menghangat itu cuman pas ponakan lahir di bulan Juli. Jadi itu pun gak lama, karena setelahnya aku inget lagi kegagalan itu, kayak hampa lagi, gak tahu apa yang harus dilakukan gitu di sana tuh. Tapi setelah melewati serangkaian perenungan dan pencarian, akhirnya di bulan ke-7 aku mendapat pencerahan. Aku memutuskan ingin masuk perguruan tinggi yang cara belajarnya sesuai keinginanku, online ya. Aku emang lebih prepare buat nyaman belajar secara online sendiri dengan mengakses materi buat membaca, mendengarkan, menonton video kayak gitu-gitu dibanding harus langsung gitu. Jadi aku memutuskan buat masuk ke universitas
terbuka yang pada dasarnya memang belajarnya dominan belajar sendiri, belajar mandiri gitu. Tapi pas itu tuh dilema juga, pada dasarnya kan aku anak sains yang sangat suka biologi gitu kan, anak sains. Terus tapi aku sadar gitu, mengingat serangkaian kegagalan yang aku alami di tes kemarin tuh, kayak mungkin sains itu bukan jalan aku kali ya gitu. Ya udah, akhirnya aku gali-gali lagi, pikir-pikir lagi aku sebenarnya suka apa. Nah akhirnya aku sadar kalau aku kan suka nulis ya, aku suka sastra, aku suka bahasa. Akhirnya ya udah, setelah ngobrol-ngobrol sama kakak online gitu, ya udah aku akhirnya mantap buat masuk sastra Inggris gitu. Ya akhirnya aku masuk sastra Inggris di Universitas Terbuka gitu. Ya dari sana mah jalannya udah mulai stabil, aku udah berdamai dengan semua yang terjadi. Aku udah menjelaskan mimpi-mimpi yang telah aku rajut cukup lama buat aku lepaskan, karena ya kalaupun tetap aku peluk, akhirnya cuman bikin aku sakit. Ya udah, aku akhirnya lepaskan itu semua. Aku menerima keadaan bahwa aku memang belum bisa pergi jauh dari rumah sesuai keinginan dulu. Tapi meskipun begitu, aku bersyukur karena ternyata posisiku sebagai bungsu gitu dalam keluarga memang sedikit berpengaruh pada orang-orang di sekitar. Ternyata dengan aku selalu di rumah, punya banyak waktu gitu, lebih fleksibel kan kegiatannya, aku itu bisa lebih banyak bantu orang tua, kakak-kakak, dan para ponakan. Jadi aku merasa lebih bermanfaat lah ya. Istilahnya aku berasa lebih bantu keluarga gitu. Secara kan selama sekolah aku ambis, aku cuma fokus belajar sekolah, aku kurang bisa membantu keluarga gitu. Jadi aku emang cukup apatis gitu waktu sekolah. Jadi akhirnya aku setelah kuliah dengan kondisi kayak gini, ya udah, ternyata aku tuh bisa lebih berkontribusi dalam keluarga di rumah kayak gitu. Ya selanjutnya sisa tahun ini ya aku nikmati dengan belajar sebagai mahasiswi. Jelas sempat ikut orientasi mahasiswa juga, sempat ketemu teman baru, punya kenalan kayak gitu. Ya meskipun kuliahnya di rumah kan full online, tapi aku juga tetap berinteraksi, tetap punya teman, tetap punya kenalan kayak gitu-gitu aja sih. Sisa waktunya, karena ya kan kuliahnya fleksibel gitu, sisa waktunya ya aku pakai buat menekuni hobi gitu. Banyak sih, aku udah selama ini tuh akhir-akhir ini menekuni banyak hobi, mulai dari ya dasarnya kan aku emang suka baca, makin banyak gitu jenis bacaan yang aku baca lah, udah banyak gitu. Terus nulis, jelas aku akhir-akhir ini fokus di cerpen sih, kemungkinan pengen jadi cerpenis juga, ikut-ikut lomba kayak gitu. Terus ngedit juga, aku suka berpikir buat kepengen deh jadi editor kayak gitu. Nah akhirnya ini udah ditekuni gitu. Terus aku juga karena mungkin emang boring juga kan di rumah, jadi hanya nyari hiburan dengan nonton gitu, nonton drama, film. Ya akhirnya aku juga suka nge-review, belajar nge-review itu jadi hobi baru gitu buat aku. Jadi kan selain nonton, aku juga menghasilkan review gitu. Nah terakhir aku mulai menekuni podcast. Ini tuh satu yang baru banget buat aku. Jadi kayak aku yang dasarnya kan basicnya menyampaikan itu lewat tulisan gitu, lewat nulis, kata-kata nulis gitu. Nah sekarang mulai bicara gitu, walau emang nggak langsung ya, tapi aku sengaja merekam diri aku mulai bicara gitu, menyampaikan hal-hal yang sebenarnya banyak loh ceritaku yang pengen aku ceritain gitu kayak. Dan ya aku menemukan sarananya gitu di podcast, di Suara Lyorasi ini aku banyak membuka cerita, membuka kenangan gitu, dan menyampaikannya di sini gitu. Jadi podcast jadi hobi baru gitu ya. Di 5 bulan terakhir ini aku membangun grup Lyorasi Group kan. Di sana
banyak gitu di kegiatannya, ada nulis, ada bikin podcast. Seru gitu, kayak apa ya, suasana baru. Jadi kayak literasi grup ini jadi salah satu warna yang unik gitu buat aku di tahun ini gitu, pewarna indah buat di tahun ini gitu. Oke, karena udah kepanjangan gitu ya, terakhir satu hal yang aku pahami di tahun ini adalah apa yang menjadi takdirku akan mendatangiku bersama dengan tepatnya waktu dari Yang Maha Kuasa. Maka tugasku hanyalah melakukan yang terbaik dalam ranahku lalu menyerahkan kepadanya. Sekian ceritaku di tahun 2022. Kalau teman-teman punya cerita boleh sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Dah, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.